Baik, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 7 menit, serta ibu-ibu peserta yang sudah lengkap dalam room Zoom kali ini, maka izinkan saya untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua beserta keluarga senantiasa dalam keadaan baik dan juga lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum langkah ke sesi selanjutnya, izinkan saya untuk mengingatkan kepada ibu-ibu yang mungkin belum merename namanya untuk di-rename dengan format responden underscore nama. Sebelumnya, saya selaku perwakilan dari teman-teman panitia lainnya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu sekalian karena sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bersedia menjadi peserta diskusi kita pada malam hari ini dengan isu defisiensi zat gizi pada balita. Sebelum berlanjut ke sesi inti, izinkan saya untuk membacakan overview sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum itu, untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut dengan kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, sesi selanjutnya izinkan saya sekali lagi untuk membacakan overview mengenai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Kepada rekan-rekan panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk melakukan share screen. Oke, nah tema atau topik yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini adalah mengenai permasalahan atau defisiensi gizi pada balita. Bisa di next. Nah, untuk definisi secara umumnya, bisa di next. Apa sih itu gizi dan juga apa sih itu sebenarnya status gizi? Bisa di next. Nah, definisi untuk gizi dan status gizi, menurut WHO, gizi sendiri merupakan asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh. Kemudian, status gizi adalah keadaan tubuh akibat mengonsumsi makanan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pemeliharaan jaringan tubuh, dan juga proses pertumbuhan. Pemenuhan zat gizi sendiri ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi pada balita, seperti pemenuhan vitamin A, pemberian ASI eksklusif, dan sebagainya. Oleh status gizi balita dipengaruhi oleh faktor langsung dan juga faktor tidak langsung. Bisa di next. Nah, apa sih itu faktor langsungnya? Faktor langsungnya itu adalah adanya penyakit infeksi dan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sedangkan ada faktor tidak langsungnya yaitu ketahanan pangan dalam keluarga, pola asuh yang salah, buruknya sanitasi lingkungan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, tingkat pengetahuan ibu, dan juga masih banyak faktor tidak langsung lainnya. Bisa di next. Nah, ini ada data menurut Kemenkes pada tahun 2018 mengenai balita yang mengalami kekurangan gizi di Indonesia, yaitu sebesar 17,7%. Sedangkan dengan prevalensi gizi buruk itu sebesar 3,9%, sedangkan gizi kurang 13,8%. Nah, gizi kurang pada balita ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan kembang biak anak, yang mana apabila tidak dicukupi sesuai dengan metabolisme tubuh balita, dapat berakibat pada jangka panjangnya seperti menurunnya kemampuan berpikir pada balita, produktivitas balita, hingga yang paling fatal merupakan kematian. Bisa di next.
Nah, ada fun fact nih. ASI eksklusif itu sangat penting. Kenapa tuh penting? Karena berperan pada tumbuh kembang anak. Karena ASI bermanfaat dalam melindungi bayi dari infeksi kuman. Terlebih lagi kan balita itu sangat rentan. Jadi ASI eksklusif itu sangat penting untuk diberikan. Nah, akibat adanya dari kandungan protein yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi apabila diberikan ASI eksklusif. Pemberian MPASI sebelum usia anak 6 bulan itu akan berdampak buruk pada kesehatan bayi. Kemudian ada KVA atau kekurangan vitamin A sebagai salah satu contoh dari kekurangan atau defisiensi zat gizi. Kekurangan vitamin A ini bersifat esensial, tidak diproduksi tubuh, perlu asupan dari luar. Nah, KVA itu dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian, angka anak yang lebih mudah terinfeksi, serta seperti mendapatkan penyakit diare, pneumonia, hingga kematian. Bisa di next. Oke, sekarang tujuan diskusi kita pada malam hari ini serta manfaat dan harapannya. Bisa di next. Oke, diskusi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi-persepsi peserta dari ibu-ibu semuanya ini terhadap permasalahan gizi pada balita dan upaya-upaya yang dilakukan atau yang telah diketahui oleh ibu-ibu sekalian. Nah, harapannya juga ini diskusi kita dapat membekali ibu-ibu sekalian untuk melakukan perubahan perilaku terhadap pencegahan defisiensi zat gizi terhadap anak atau balitanya. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara intinya, yaitu diskusi. Terkait dengan aturan dan juga teknis diskusi, selanjutnya akan disampaikan oleh moderator kita. Kepada moderator yang bertugas, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya dari MC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Devara sebagai moderator pada acara diskusi malam hari ini. Sini izinkan saya untuk membacakan aturan dan teknis dari diskusi pada malam hari ini. Mungkin next. Baik, untuk yang pertama ada aturan diskusi. Yang pertama, peserta dimohon untuk tetap menyalakan video sepanjang diskusi berlangsung. Mungkin ibu-ibu bisa mungkin yang tidak terkendala jaringan atau mungkin dapat sempat untuk melakukan on cam saat saat diskusi nantinya ya. Lalu yang kedua, ada aturan yang kedua, selalu matikan mic apabila tidak sedang berbicara. Kemudian menyalakan mic ketika sedang berbicara atau berpendapat. Lalu aturan yang ketiga, ada jawaban yang diberikan merupakan pendapat atau pandangan murni dari masing-masing peserta, sehingga semua jawaban adalah benar, serta tidak perlu khawatir akan jawaban yang salah. Mungkin bisa next. Lalu selanjutnya ada teknis dari diskusi. Pertama, fasilitator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan isu defisiensi gizi pada balita yang akan menjadi topik diskusi kita pada malam hari ini. Lalu yang akan terlihat di layar merupakan situs Jamboard yang nantinya akan di-share screen, yang akan menjadi alat pemandu pada diskusi kita malam hari ini. Selanjutnya adalah peserta dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cara menuliskannya pada chat Zoom terlebih dahulu, yang kemudian fasilitator akan menyalin dan meletakkan pada situs Jamboard yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, fasilitator akan membacakan notulensi diskusi pada akhir sesi dari diskusi. Nah, baik, mungkin berikut adalah aturan dan teknis dari diskusi yang sudah saya bacakan. Mungkin dari ibu-ibu sekalian apa ada yang ditanyakan terkait aturan dan teknis dari diskusi pada malam hari ini? Baik, sepertinya tidak ada yang ditanyakan dan sudah jelas ya. Mungkin selanjutnya akan di-share screen untuk diskusinya pada Jamboard. Mungkin bisa di-share screen untuk Jamboardnya. Baik, di sini merupakan salah satu nomor pertama. Satu pertanyaan yang akan dijadikan diskusi pada malam yang pertama, yaitu menurut pendapat atau pandangan ibu-ibu, apakah yang dimaksud dengan kurang gizi pada balita? Ini ibu-ibu sekalian bisa menjawab langsung di chat Zoom
Untuk jawaban soal pertama ini. Baik, ini sudah semua ya dari 9 pertanyaan yang sudah 9 jawaban dari diskusinya udah semua ya. Mungkin di sini sudah pada jawabannya sudah semuanya ibu-ibu sudah terlihat setuju bahwa kekurangan gizi itu bisa dari faktor yang berada di faktor seperti kekurangan nutrisi atau mungkin kekurangan asupan nutrisi seperti itu. Jadi semuanya
sudah terlihat seperti satu kelompok atau memiliki semua kesamaan arti. Jadi mungkin ibu-ibu semua sudah setuju terhadap apa itu, menurut pendapat atau pandangan ibu-ibu semua sudah setuju dari pengertian dari kekurangan gizi sendiri ya. Mungkin sudah memiliki kesamaan, jadi bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Mungkin bisa tolong share pertanyaan kedua. Ini sekarang untuk pertanyaan kedua, menurut pendapat atau pandangan dari ibu-ibu, bagaimana faktor penyebab balita dapat mengalami kekurangan gizi? Mungkin ibu-ibu bisa dijawab melalui chat Zoom. Terima kasih. Karena di sini baru 4 ya yang menjawab. Mungkin ibu-ibu yang lainnya boleh untuk menjawab, menuliskan jawabannya ke chat Zoom, mungkin yang belum. Sekarang tersisa 3 jawaban yang terus tersisa 2 jawaban yang belum masukkan. Mungkin ibu-ibu yang belum menjawab.
Mungkin sudah semua ya. Mungkin sudah semua jawabannya. Terkait dari ini sudah terdapat 2 kelompok. Mungkin saya ingin mencoba tanya dari salah satu ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin saya ingin tanya kepada Ibu, saya ingin coba tanya kepada Ibu Sari Anastasia. Ya, Ibu Sari Anastasia mungkin bisa menjawab on mic ya. Ibu, menurut Ibu sendiri, apakah apa namanya faktor penyebab untuk seperti kurangnya tidak diberikannya susu eksklusif atau pemberian ASI itu apakah termasuk ke kurangnya pengetahuan atau ke kelompok menolak untuk makan ya, atau menolak untuk minum makan sayur dan buah, itu seperti itu termasuk ke kelompok yang satu atau kelompok kedua ya, Ibu Sari Anastasia? Mohon maaf Mas, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Baik, untuk pertanyaannya mungkin itu ya, pertama yang pada tulisan gitu ya, yang untuk tidak seimbangnya pola makan dan biasanya tidak eksklusifnya pemberian susu atau ASI, itu termasuk ke kelompok 1 atau kelompok 2 yang dimana kelompok 1 itu merupakan faktor kurangnya pengetahuan ortu, itu kelompok yang kiri, atau kelompok yang kanan yang seperti kekurangan gizi, kurangnya makan atau makan sayur atau buah seperti itu, termasuk kelompok yang mana ya? Kalau menurut saya sendiri, kalau yang tidak seimbangnya pola makan itu menurut saya masuk ke kelompok yang kurangnya nutrisi ya Mas ya, karena kan di situ untuk pola makan dan juga pemberian ASI eksklusif itu kan juga merupakan gizi yang harus memang ada untuk diberikan untuk anak ya Mas ya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Berarti setuju di kelompok kedua ya Ibu ya? Ya, saya setuju. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu. Ya, sama-sama Mas. Baik, mungkin tadi sudah ada jawaban dari salah satu ibu di sini, yaitu Ibu Sari Anastasia. Mungkin di sini sudah pada setuju untuk kelompoknya, terdapat 2 kelompok pembagian ya, yang dimana sebelumnya mungkin saya ingin tanya kepada ibu-ibu yang lainnya, apakah ibu-ibu di sini sudah setuju terdapat 2 kelompok dalam faktor penyebab balita yang untuk mengalami kekurangan gizi, seperti faktor kurangnya pengetahuan dan seperti faktor yang kurangnya pengetahuan pada kelompok 1, dan kelompok 2 yaitu faktor kurangnya gizi, kurangnya dapatnya gizi atau ASI eksklusif seperti itu Ibu. Apakah sudah setuju untuk 2 kelompok tersebut? Sudah setuju, Mas. Sudah setuju ya. Mungkin sudah setuju, berarti untuk pertanyaan kedua ini hasil diskusinya yaitu sudah setuju, yaitu kelompok pertama akibat kurangnya pengetahuan, lalu untuk yang kelompok 2 kurangnya gizi akibat kemauan anak, yang dimana di sini sudah ada hasil yang dimana lebih condong ke kelompok 1, yang dimana ada 5 responden yang merujuk langsung ke kelompok 1, sedangkan ada 4 responden yang merujuk ke kelompok kedua. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga, menurut pendapat atau pandangan ibu-ibu, bagaimana cara membedakan ciri fisik balita yang kekurangan gizi? Ini ibu-ibu bisa mulai menjawab di chat Zoom.
Baik, di sini sudah terkumpul 7 atau 8 pertanyaan, jawaban yang sudah terdapat di Jamboard tersebut. Ini semuanya terlihat sudah terkumpul 9 jawaban tersebut sudah terkumpul semua. Mungkin sekarang bisa di open diskusi terkait dengan maaf. Untuk dilihat-lihat, semuanya sudah terlihat satu kelompok yang dimana semuanya merujuk ke arah fisik, yang seperti badan kurus atau mata cekung dan lain-lain. Mungkin ibu-ibu lainnya memiliki pendapat lainnya atau ingin membentuk kelompok lain. Mungkin saya ingin coba menanya kepada sebelumnya mohon maaf, saya ingin bertanya kepada Ibu Novita Dwi Andriana. Apakah Ibu Novita bisa mendengar suara saya? Baik, mungkin saya ingin coba mungkin Ibu Novitanya sedang terkendala sinyal. Saya coba bertanya kepada Ibu Laili. Apakah Ibu Laili mendengar suara saya? Baik, saya akan mencoba bertanya kepada Ibu Diah Perwitasari. Ibu, apakah mendengar suara saya, Ibu? Mendengar jelas, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Sebelumnya, Ibu, apakah sudah setuju ya terkait 9 jawaban tersebut? Apakah Ibu sudah setuju kalau jawaban tersebut sudah satu kelompok, Ibu? Ya, kalau saya lihat secara keseluruhan begitu, sepertinya mengarah ke satu kelompok dan fisik begitu ya, Mas ya. Dan kalau saya sendiri menuliskan dengan hubungannya dengan kurva di KMS karena itu yang biasanya saya lihat terus pada saat saya ke Posyandu ya untuk membawa balita saya untuk berkonsultasi setiap bulan. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Mungkin sudah satu kelompok ya. Apakah ibu-ibu yang lainnya sudah setuju terkait dengan pertanyaan tersebut kalau sudah satu kelompok? Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin sudah dilanjutkan, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menurut pendapat atau pandangan ibu-ibu, bagaimana cara mencegah kekurangan gizi pada balita? Mungkin bisa dijawab melalui chat Zoom.
Baik, sebelumnya ibu-ibu mungkin sudah terjawab 7 ya. Kurang 2 lagi yang mungkin belum terjawab. Mungkin ibu-ibu yang masih off cam, mungkin yang tidak terkendala jaringan bisa on cam. Jika tidak terkendala jaringan, jika masih terkendala mungkin tidak apa-apa untuk off cam. Ini tersisa 1 jawaban lagi yang belum terkumpul. Mungkin ibu yang belum menjawab bisa mengirimkan di chat Zoom. Baik, ini sudah semua terkumpul untuk 9 pertanyaan. Yang pertama ada jawaban pemberian porsi yang sesuai dengan kebutuhan pada balita. Atur tambahan cemilan di luar jam makanan pada balita yang sesuai dengan umur balita tersebut. Lalu ada jawaban kedua, makan makanan bergizi sesuai saran dokter atau ahli sesuai usianya. Yang ketiga ada dengan membiasakan balita makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah. Yang lalu selanjutnya ada dengan memberikan makan makanan dengan gizi yang seimbang. Lalu yang selanjutnya kalau menurut saya dari si ibunya dulu harus terbuka pandangannya tentang pentingnya gizi yang baik. Dengan begitu gizi anak akan tercukupi bila pengetahuan ibu sudah baik dan mengerti. Lalu selanjutnya ada pengetahuan tentang porsi makanan dan pola makan serta pemberian ASI atau susu form sesuai dengan saran dokter. Selanjutnya pemberian nutrisi yang cukup untuk balita yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Selanjutnya yaitu berikanlah asupan nutrisi yang bergizi dan seimbang. Buat makanan bervariasi, berikan porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak, konsultasi ke dokter anak, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemberian ASI eksklusif, menerapkan pola makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan anjuran. Baik, di sini terlihat sudah ada 9 jawaban yang dimana ini sudah dianggap seperti satu kelompok yang dimana ini sudah merujuk ke kebanyakan sudah merujuk ke makanan atau gizi seimbang, atau mungkin ada yang kelompok lain mungkin bisa dari ibu-ibu. Mungkin saya mau bertanya terhadap pendapat dari Ibu Dinda Novita. Apakah Ibu Dinda Novita bisa mendengar suara saya, Ibu? Ya, selamat malam, Mas. Ya, selamat malam, Ibu. Ya. Ibu, saya ingin bertanya terhadap pendapat atau pandangan dari Ibu. Menurut Ibu, apakah dari ke-9 jawaban tersebut itu sudah satu kelompok atau mungkin Ibu memiliki pandangan lain yang mungkin bisa dibedakan kelompoknya, Ibu? Sudah sih, Mas. Intinya kan
hal yang terpenting untuk kekurangan gizi, untuk mencegah kekurangan gizi kan dari makanan yang dimakan oleh balita tersebut. Jadi intinya sama aja sih. Sudah sama, berarti Ibu setuju kalau 9 jawaban ini sudah menjadi satu kelompok nih, Bu? Iya, sudah. Terima kasih, Bu, atas pendapat atau pandangan dari Ibu. Mungkin ibu-ibu yang lain apakah sudah setuju ya, Bu, ya, terkait dengan 9 jawaban? Apakah sudah setuju terhadap jawabannya? Apakah sudah satu kelompok seperti itu, Ibu? Atau ada yang belum setuju dari ibu-ibu? Apakah, baik, saya coba ulangi, apakah ibu-ibu di sini sudah setuju terhadap jawaban tersebut? Kalau sudah satu kelompok, Ibu, yaitu yang sudah dijawab Ibu Dinda tadi. Sudah, Mas, setuju. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menurut pendapat atau pandangan ibu-ibu, bagaimana atau siapa yang berpengaruh dalam pencegahan kekurangan gizi pada balita? Mungkin ibu-ibu bisa dijawab di kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, sudah ada 2 pertanyaan atau sudah menambah menjadi 3 ya. Mungkin yang lainnya bisa segera di kolom chat Zoom. Baik, di sini sudah ada 9 jawaban, sudah semua jawaban. Yang pertama ada jawaban orang tua masing-masing, lalu ada yang menurut saya yang paling berpengaruh adalah keluarga, sebab keluarga adalah orang yang pertama yang langsung dengan si balita itu sendiri. Lalu ada jawaban ibu atau orang tua, lingkungan, keluarga dan kerabat, pemerintah. Lalu ada juga jawaban yang orang tua, ada yang pemerintah dan lain sebagainya. Baik, saya ingin coba mungkin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini ada yang ingin bervolunteer untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan jawaban di sini, apakah sudah satu kelompok atau mungkin ada kelompok yang berbeda lagi dari jawaban ibu-ibu di sini semua? Apakah ada yang ingin volunteer, Ibu?
Baik, ini di sini masih belum ada ya yang volunteer. Lalu saya coba untuk tanya kepada Ibu, izinkan saya ingin bertanya kepada Ibu Laili, apakah Ibu Laili bisa mendengar suara saya, Ibu? Ya, oke Mas. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya ya Bu terkait pandangan atau pendapat dari Ibu Laili. Ibu, apakah Ibu Laili sudah setuju ya terhadap kesembilan jawaban ini? Apakah sudah satu kelompok atau mungkin Ibu punya pendapat lain sehingga bisa memunculkan kelompok yang baru Ibu terhadap jawaban ini? Oke Mas, saya setuju dalam satu kelompok ini karena memang yang berpengaruh penting itu adalah keluarga, terutama ibu ya, karena ibu itu orang yang paling dekat dengan balita. Sehari-hari ketemu ibunya. Jadi ibu itu harus mengetahui tentang kondisi gizinya si anak. Gitu, Mas. Saya sudah berpendapat dengan satu kelompok. Baik, berarti sudah ya Bu ya, sudah satu kelompok di mana tadi semua adalah yang pertama yaitu orang tua atau ibu dari balita tersebut. Mungkin ya, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Apakah yang lain, apakah ada yang ingin volunteer terhadap pendapat atau pandangan ibu-ibu masing-masing? Apakah sudah satu kelompok atau tidak? Sudah Mas, sudah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya, yang dimana tadi pada pertanyaan kali ini sudah memunculkan pendapat atau pandangan ibu-ibu sekalian bahwa sudah satu kelompok. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Itu pada pertanyaan selanjutnya atau mungkin pertanyaan terakhir, menurut pendapat atau pandangan dari ibu-ibu, seberapa pentingnya asupan makanan sehat pada anak agar mencegah kekurangan gizi pada balita? Mungkin jawaban bisa dijawab langsung di kolom chat Zoom. Terima kasih, Bu. Di sini sudah terkumpul sekitar 5 pertanyaan, guys. Mungkin yang belum menjawab pertanyaan bisa segera menjawab di kolom chat Zoom. Terima kasih. Saya sudah bertambah satu jawaban. Ini masih kurang satu jawaban. Mungkin Ibu yang belum menjawabkan jawabannya bisa segera mengetik di kolom chat Zoom. Terima kasih, Bu.
Baik, saya ingin membacakan pertanyaannya. Yang pertama ada pertanyaan yaitu sangat penting. Jadi gimana untuk menjamin anak tumbuh kembang sempurna. Lalu kedua ada yang sangat penting yaitu karena asupan yang utama. Lalu ada juga yang penting banget. Lalu banyak yang penting pada intinya semuanya ibu-ibu sudah menjawab akan pentingnya asupan makanan sehat pada anak agar mencegah kekurangan gizi pada balita. Mungkin saya ingin mencoba untuk bertanya kepada ibu-ibu atau mungkin ibu-ibu ada yang ingin volunteer untuk terhadap jawaban-jawaban dari ibu-ibu ini. Ada yang ingin coba untuk jadi volunteer mungkin? Mungkin saya ulangi, mungkin ibu-ibu ada yang ingin volunteer untuk pendapat atau pandangan dari ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Ya, saya Mas. Saya mau volunteer ya Mas. Baik. Menurut saya sih ini sudah satu kelompok ya Mas ya kan. Karena memang pemberian asupan yang bergizi bagi balita itu juga memang sangat penting. Memang harus diberikan kepada balita itu agar nanti ke depannya itu dia tumbuh kembangnya itu bagus. Serta terhindar dari berbagai penyakit. Begitu sih Mas kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, Ibu Sari Anastasia tadi bilang sudah satu kelompok nih, menjadi satu kelompok karena semuanya sudah penting ya, sudah penting akan pentingnya dia apa itu asupan makanan sehat pada anak ya agar terhindar gitu ya. Baik, terima kasih. Apakah ibu lainnya ada yang ingin volunteer? Mungkin sudah tidak ada yang volunteer. Mungkin bisa dicukupkan. Selamat malam, Mas. Oh iya, iya Ibu. Selamat malam. Ini kan di sini kan ada dibedakan 2 warna ya. Oh iya. Ya, ini saya mau tanya sama Masnya apa berkenan? Oh iya, siap berkenan Ibu. Untuk Masnya dan Mbak-mbak sekalian, saya mau tanya, apa bedanya kuning dengan merah muda menurut pandangan Mas sama Mbaknya yang di sini? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Baik, ini mungkin Mbaknya dulu aja mungkin Mbak bisa menjawab. Baik, mungkin saya izin untuk menjawab, nanti mungkin buat teman-teman yang mau menambahkan silahkan. Nah, perbedaan dari warna kuning dan merah muda ini sebenarnya yang pertama itu dijadikan jadi 2 kelompok, dan warna ini hanya untuk membedakan kelompok 1 dengan kelompok 2 saja, yaitu kelompok jawaban tentunya. Nah, di mana kelompok kuning ini tuh lebih menekankan pada nutrisi atau asupan. Jadi, kayak seberapa penting asupan makanannya sehat untuk mencegah kekurangan gizi balita itu pastinya itu sangat penting karena menjaga asupan, nutrisi, tumbuh kembang anak. Nah, itu dikelompokkan dalam warna kuning. Sedangkan warna merah itu seberapa penting asupan makanan sehat pada anak agar mencegah kekurangan gizi itu lebih ditekankan kepada imunitas, sehingga seperti imunitas agar tidak terserang penyakit, terus agar balita itu imunitasnya tinggi dan terhindar dari penyakit, seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Mungkin teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menambahkan?
Sudah cukup sih jawabannya, Mas. Oh, sudah cukup ya, Bu? Jadi intinya itu sama aja ya. Yang membedakan hanya nutrisi dan kembang anaknya saja. Tapi jawaban keseluruhan sama ya menurutnya Mas sama Mbaknya yang ada di sini. Iya, Bu. Sudah sama ya, itu sama-sama penting gitu. Oh, oke. Ya, sudah cukup. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih kembali Ibu atas pertanyaannya. Mungkin Ibu-Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin ada yang ingin berpendapat? Mungkin saya rasa sudah tidak ada yang mau bertanya atau yang ingin berpendapat kembali. Mungkin saya rasa untuk diskusi pada kali ini bisa diselesaikan karena semua sudah ditanyakan, ya sudah didiskusikan terkait 6 pertanyaan yang tadi sudah didiskusikan. Mungkin saya akan saya ingin mencoba untuk membacakan terkait notulensi diskusi pada malam hari ini. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan definisi dari kekurangan gizi balita. Terdapat satu alur atau satu persepsi yang menunjukkan bahwa ibu-ibu semua sepakat bahwa rata-rata kekurangan gizi balita merupakan kekurangan asupan gizi seimbang setiap harinya dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang pertanyaan kedua terkait faktor penyebab balita kekurangan gizi. Tadi yang kedua terdapat 2 alur atau 2 perspektif berbeda. Namun ibu-ibu sudah sepakat. Lalu ibu-ibu juga tadi sudah condong ke salah satu perspektif. Dan sepakat bahwa faktor yang paling mempengaruhi tadi itu kekurangan gizi, yaitu akibat kurangnya pengetahuan ibu terkait pemberian gizi dan anak-anak. Lalu yang ketiga tadi terkait membedakan ciri fisik balita normal dengan kekurangan gizi. Itu terdapat satu alur bahwa ibu-ibu sudah sepakat semua terhadap ciri-ciri yang paling terlihat bahwa balita kekurangan gizi itu memiliki berat dan tinggi badan yang berada di bawah rata-rata anak. Dengan kebanyakan anak juga dengan berat yang rendah, yang mungkin di bawah standar sehat gitu, atau mungkin sudah beda dari anak-anak umumnya atau sepantarannya gitu. Mungkin yang keempat, lalu terkait cara mencegah kekurangan gizi pada balita, tadi terdapat oleh satu alur yang dimana semuanya ibu-ibu sudah sepakat. Cara yang paling efektif untuk menjaga kurang gizi yaitu dengan pemberian asupan gizi seimbang. Contohnya yang dianjurkan oleh Kemenkes yaitu isi piringku, yang dimana merupakan isi piringku sendiri itu menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur, 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein, serta berkonsultasi dengan nutrisionis atau tenaga kesehatan yang bersangkutan. Lalu untuk pertanyaan yang kelima yaitu terkait orang yang berpengaruh dalam mencegah kurang gizi pada balita, terdapat satu alur dan semua ibu-ibu sudah sepakat bahwa orang yang berpengaruh atau balita yang berpengaruh, orang yang berpengaruh dalam mencegah gizi pada balita adalah peran orang tua dan keluarga, terutama ibu, karena ibu itu merupakan orang yang paling dekat, orang yang benar-benar pertama atau orang yang paling dekat dengan balita. Sehingga ibu tuh harus mengetahui terkait gizi anak, apakah anak tersebut tuh dalam posisi atau dalam kondisi gizi yang baik atau mungkin anak tersebut berada dalam kondisi gizi yang kurang baik. Lalu yang selanjutnya adalah terkait tingkat pentingnya asupan makanan sehat pada anak tercegah dari gizi balita. Semua sudah setuju ya bahwa hal tersebut sangat penting karena karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan juga tercegah dari terserangnya penyakit. Lalu berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan pada hari ini, dapat kami lihat dan simpulkan bahwa para ibu-ibu sekalian sudah memahami apa itu gizi pada balita, pentingnya asupan gizi pada balita agar terhindar dari kekurangan gizi, cara mencegah, cara membedakan, serta orang yang berpengaruh dalam mencegah kurangnya gizi pada balita. Mungkin untuk notulen pada kali ini dicukupkan dan terima kasih sebelumnya ibu-ibu semua sudah mengikuti diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Mbak MC saya undur diri. Terima kasih.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada moderator yang sudah memimpin diskusi kita pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Oke, saya mau tanya nih pada ibu-ibu semuanya, gimana diskusi kita pada malam hari ini? Kira-kira seru nggak? Atau mungkin ada yang kurang atau bagaimana nih? Ya, baik, kepada Ibu Dia dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah cukup seru tentu saja, tetapi karena kita ada pertanyaan dan menjawab itu sepertinya kurang interaktif begitu ya, kurang serunya mungkin di situ ya, sehingga saya terutama yang menjadi responden, kalau misal ingin bertanya jadi agak kurang berani juga begitu ya. Karena beberapa hal sudah dipatok beberapa dari pertanyaan tadi begitu ya. Padahal sebetulnya ada beberapa mungkin yang ingin juga ditanyakan ya, kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan di rumah begitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan edukasi begitu ya. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Diah terkait dengan pendapatnya. Iya, saya dan teman-teman panitia semuanya menerima pendapat dari Ibu Diah. Memang benar yang dikatakan Ibu Diah, karena kita ada sesi diskusi pertanyaan dan jawaban, dan mungkin memang ada yang dalam menjawab itu kurang berani atau bagaimana, jadinya mungkin secara responsif mungkin agak kurang sedikit begitu ya Bu. Cuman alhamdulillah masih cukup seru. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Nah, mengingat keterbatasan waktu, saya kira jawaban dari Ibu Dia cukup bisa mewakili ibu-ibu semua di sini ya. Malam Mbak. Iya malam Kak. Ini saya mau tanya yang terakhir ya. Iya. Tadi kan ada pertanyaan, siapa sih peran penting untuk perkembangan gizi pada anak terutama kan? Nah, di sini saya mau tanya, peran pentingnya mahasiswa di lingkungan sekitar tentang gizi pada anak itu apa? Gitu kan. Ini kesehatan masyarakat kan ya? Iya, benar. Ya, saya mau tanya peran pentingnya Mbak dan Mas sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat di lingkungan itu apa gitu. Apa yang dilakukan agar gizi balita tercukupi, kan pasti juga ada peran pentingnya mahasiswa. Ya, saya mau tanya peran pentingnya mahasiswa itu apa di lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dinda Novita atas pertanyaannya. Mungkin saya izin untuk menjawab, nanti apabila teman-teman lainnya ingin membantu dan menambahkan, saya persilahkan. Nah, peran penting mahasiswa terkait dengan defisiensi atau kekurangan gizi pada balita ya. Nah, karena mahasiswa ini adalah termasuk remaja, atau mungkin bisa dibilang jika di negara ini kan banyak kegiatan atau satu hal yang dimulai dari remaja, atau remaja itu sebagai tolak ukur, terlebih lagi pada mahasiswa. Mungkin pertama peran pentingnya terutama mahasiswa kesehatan masyarakat adalah memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada ibu-ibu sekalian yang memiliki balita khususnya. Mungkin yang pertama bisa di lingkungan sekitar dulu, lingkungan sekitar rumahnya, kemudian memberikan edukasi apabila kita kan juga menganalisis seperti di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Apakah balita-balita di sini itu tumbuh kembang dengan sehat, atau mungkin bisa dilihat dari ciri fisik juga. Tadi ada salah satu pertanyaan mengenai ciri fisik seperti mungkin, dan jawaban ibu-ibu sekalian kan ada yang pendek, ada yang lesu, lemah lesu, seperti itu ya. Nah, kita lihat dari situ terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah menganalisis dan sudah mengetahui seperti itu di lingkungan kita, peran penting kita adalah memberikan edukasi tentunya. Memberikan edukasi kepada ibu-ibu sekalian bagaimana upaya yang bisa dilakukan di rumah, seperti tadi yang sudah disebutkan dengan Ibu Diah, mungkin apa hal yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah untuk dapat
membuat balita mereka itu tumbuh dengan baik gitu. Nah, yang pertama yang paling penting adalah edukasi. Nah, setelah sudah diberikan edukasi, mungkin di rumah kita bisa memberitahu bahwa yang pertama itu memberikan makanan tuh harus yang bergizi seimbang. Seperti apabila 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, mohon maaf. Nah, kita bisa memberikan edukasi seperti itu terlebih dahulu. Terus apabila kegiatan lain juga itu melihat tumbuh kembang anak. Terlebih sekarang itu apalagi bagi ibu-ibu muda itu banyak yang bekerja ya. Nah, akhirnya itu ada yang menitipkan atau menyewa pengasuh untuk anak-anaknya. Nah, mungkin di situ kita sebagai mahasiswa juga bisa memberitahu kepada ibu tersebut untuk tetap mengawasi tumbuh kembang anak, karena memang peran penting yang pertama itu sebenarnya ibu. Kemudian untuk anak-anak yang usia kurang dari 6 bulan juga sangat teramat penting diberikan ASI eksklusif, karena mungkin kita juga bisa memberikan edukasi kepada ibu tersebut apabila bekerja bisa memompa ASI terlebih dahulu dan disimpan untuk anaknya, sehingga anaknya itu tidak diberikan empasi atau ASI selain ASI asli dari ibunya, seperti itu. Kemudian setelah kita memberikan edukasi dan memberitahu cara-cara agar anak ini dapat tumbuh dengan baik, tumbuh kembang yang seimbang sehingga tidak kekurangan defisiensi zat gizi tersebut, mungkin kan tadi di lingkungan sekitar. Untuk di lingkungan yang lebih luas, kita dapat melakukan seperti pengabdian. Seperti semisal ada di wilayah yang terpencil, mohon maaf sebelumnya, seperti wilayah yang mungkin kurang jangkauan atau kurang kalau di Jawa atau di daerah Surabaya itu pasti kan ada yang daerah agak terpencil, sehingga kayak mohon maaf rumah yang mungkin kurang memadai, kita kan bisa melihat dari analisis situasi seperti itu. Nah, mungkin bisa mengadakan pengabdian di sana dengan memberikan yang pertama, semisal memang itu banyak dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu, kita dapat memberikan makanan yang dengan gizi seimbang kepada balita, sehingga balita-balita di sana pun juga dapat merasakan makanannya sehat, makanan yang baik, dan sanitasi juga yang baik. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Buat teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Oh ya, sebelumnya kepada Ibu Dinda, apakah jawabannya sudah mewakili atau mungkin ada yang mau diperjelas lagi? Iya. Itu kan tadi kan bilang tentang edukasi ya. Edukasi yang seperti apa gitu loh Mbak, lewat apa yang diberikan kepada masyarakat. Karena kan nggak semua ibu-ibu yang ada di masyarakat di lingkungan terdekat itu kan mempunyai sosial media dan lain sebagainya. Lewat apa media yang lebih kena gitu loh, lebih lebih cepat diterima di lingkungan sekitar, itu media yang seperti apa gitu yang dilakukan mahasiswa terhadap lingkungan sekitar. Itu sih pertanyaan terakhir aja sih, cuman mau tahu aja. Karena kan sekarang kan mahasiswa itu juga berperan penting dalam lingkungan sekitar. Tidak hanya belajar aja kan, tapi juga memberikan hasil belajarnya ke lingkungan gitu kan intinya. Jadi lewat apa gitu, bagaimana caranya. Apa sudah terlaksana memberikan makanan seperti yang tadi bilang ke tempat-tempat terpencil, apa sudah terlaksana atau hanya wacana yang ingin dilaksanakan ke depannya. Itu sih cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, untuk cara edukasi seperti apa, sebenarnya memang yang sudah disebutkan oleh Ibu Dinda itu betul sih. Tadi yang lewat media sosial itu tentunya bisa cepat tersampaikan, karena apalagi di era digital sekarang kan memang banyak yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Nah, tapi memang tadi kan Ibu Dinda juga sudah menyebutkan apabila ibu-ibu atau warga tersebut itu tidak menggunakan media sosial, atau mungkin termasuk warga yang jarang menggunakan media sosial, itu
menurut saya nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan, itu bisa dilakukan edukasi secara langsung dengan mendatangi. Apalagi tadi kan saya juga sudah menyebutkan di lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar kan pasti kita juga hadir di lingkungan tersebut. Nah, kita itu dapat memberikan edukasi secara langsung, kita mendatanginya secara langsung. Atau semisal ada posyandu seperti itu. Nah, sebelum ke posyandu kita dapat mendatangi rumah yang sekiranya kita anggap balita yang ada di rumah tersebut itu mengalami kekurangan zat gizi. Seperti itu sih. Jadi kita berbicara secara langsung gitu agar dapat tersampaikan secara langsung juga. Nanti kan semisal dari ibu balita tersebut ada pertanyaan lagi kan kita dapat memberitahu jawabannya kembali gitu. Terus terkait dengan pertanyaan yang di daerah terpencil yang sudah saya sebutkan itu atau daerah yang kekurangan begitu, sebenarnya untuk saya sendiri, karena saya pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan seperti itu yang ada bakti sosial, sudah pernah diberikan ke masyarakat atau apa ya, kayak warga yang dirasa kurang mampu seperti itu dengan memberikan bantuan berupa makanan. Kemudian apabila di situ sanitasinya kan juga termasuk penting ya untuk balita yang memiliki kekurangan gizi, itu kan salah satu faktor lingkungan dan sanitasi kan juga penting, apalagi untuk sanitasi yang belum memadai, terutama jamban. Nah, itu juga kemarin melakukan pembuatan jamban seperti itu ya di daerah, kalau tidak salah, Gunung Anyar, Surabaya. Nah, bisa seperti itu sih, alhamdulillah. Mungkin beberapa daerah sudah ada yang terrealisasikan, apalagi sekarang saya rasa banyak sekali kegiatan-kegiatan volunteer yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Seperti itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman mau menambahkan? Jika tidak, saya ingin menanyakan kembali kepada Ibu Dinda, apakah jawaban dari saya sudah dapat menjawab pertanyaannya, atau ada yang mau ditekankan atau ditanyakan kembali? Ya, sudah cukup Mbak Elina. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Dinda sudah memberikan pertanyaan, sehingga ibu-ibu di sini juga mungkin yang belum tahu dan ingin tahu, yang tadi karena belum ada sesi pembukaan pertanyaan, jadi sudah tahu ya. Terima kasih. Baik, karena kita melihat keterbatasan waktu juga, mungkin itu akan kita langsung lanjutkan ke sesi selanjutnya, adalah dokumentasi. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Untuk ibu-ibu yang masih off cam, kami memohon kesediaannya untuk on cam terlebih dahulu ya. Mungkin untuk ibu-ibu yang masih melakukan off kamera, boleh membuka kameranya sebentar untuk dilakukan dokumentasi. Baik, saya izin SS ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada panitia yang sudah bertugas. Baik, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Marilah, karena tadi acara sudah dibuka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa pula. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, sekian
diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, serta apabila ada kesalahan perkataan, perbuatan maupun teknis yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih kembali Bu. Semuanya sukses. Terima kasih Iya, kembali, Bu. iya. Sehat Sukses juga Ibu. semua, sukses. Iya, amin. Iji, Iya, terima Liv, kasih terima Bu. kasih. Amin, terima Assalamualaikum. kasih, Iya, Bu. iya. Halo. Iya.